feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. Dua andalan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Fanja Bukilic dan Megawati Hangestri Pertiwi, mengalami nasib berbeda untuk top skor Liga Voli Korea. Red Sparks kembali tidak terbendung ketika menjamu Hwaseong IBK Altos di Daejeon Chungmu Gymnasium, Korea Selatan pada hari ini, Rabu, 12 Februari 2025. Tim berjuluk Red Force tersebut tampil sempurna dengan meraih kemenangan telak atas IBK Altos melalui straight set 3-0. Ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun yang didapatkan Red Sparks setelah sebelumnya mereka menumbangkan Suwon Hyundai EC Hillstate akhir pekan kemarin. Dua legion asing Fanja Bukilic dan Megawati Hangestri Pertiwi masih menjadi sumber kekuatan yang tidak terhentikan bagi Red Sparks dalam mendulang angka. Pada pertandingan ini, label sebagai top skor alias pemain tersubur berhasil didapatkan oleh Bukilic yang tampil brilian dengan serangan-serangannya. Mengisi pos outside hitter, pemain asal Serbia tersebut mampu menorehkan total 23 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 41,5%. Dengan tambahan 23 poin ini, Bukilic kembali bertengger di peringkat keempat dalam tabel top skor Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 usai sempat tergusur. Ya, 24 jam sebelum pertandingan ini berakhir, posisi Bukilic sempat turun ke peringkat kelima usai digeser oleh andalan Hillstate Laetitia Momabasoko. Pemain asal Kamerun tersebut memang tampil garang meski gagal membawa Hillstate meraih kemenangan melawan Gimcheon Korea Expressway Highpass kemarin. Sementara itu, Megawati berhasil menorehkan 16 poin dalam pertandingan hari ini dengan tingkat keberhasilan serangan sebesar 42,9%. Dengan tambahan 16 poin itu, pemain asal Jember, Jawa Timur itu semakin kokoh menduduki peringkat ketiga atau satu set-trip di atas Bukilic. Megawati semakin dekat dengan 700 poin di mana usai laga hari ini dia sudah membukukan total 656 angka bersama tim yang dilatih oleh Ko Hye-jin. Sementara itu, puncak klasemen top skor masih dipegang oleh Giselle Silva dari GS Charter Soul Kicks dengan mengemas 733 poin. Di peringkat ketiga, andalan IBK Altos, Victoria dan Chak kembali menjauhi Megawati meski gagal membawa timnya menang pada hari ini. Pemain asal Ukraina tersebut berjarak 35 poin dengan Megawati atau sudah mencetak total 709 poin. Laju Red Sparks mengamankan tiket lolos ke babak playoff Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025 semakin mulus. Itu setelah mereka memenangi laga ke-27 di Liga Voli Korea Selatan, V-League, melawan rivalnya IBK Altos yang diperkuat mantan kapten Red Sparks Lee So-yang. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan menang dengan 3 set langsung dalam pertandingan yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korsel. Skuad asuhan pelatih Ko Hye-jin itu sempat mendapat perlawanan sengit di set ketiga putaran kelima V-League musim ini hari Rabu 12 Februari 2025. Namun, Megawati Hangestri dan kawan-kawan yang tampil percaya diri usai menang di 2 set sebelumnya berhasil mengakhiri perlawanan tim tamu itu. Di sisi lain, tim berjuluk The Red Force itu menang dengan skor 25-22 atas Lee So-yang CS. Sebelumnya Red Sparks menang di set pertama, 25-20, dan set kedua, 25-17. Kemenangan 3-0 atas IBK Altos itu membuat posisi mereka di daftar klasmen sementara Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 naik satu streak. Kini mereka persis di bawah pemuncak klasmen Pink Speeders. Menggusur Hyundai Hillstate dari posisi runner-up. Sekaligus juga semakin memperlebar perolehan poin mereka dari IBK Altos yang disebut-sebut menjadi rivalnya dalam perburuan tiket playoff V-League musim ini. Sebaliknya, kekalahan dari Red Sparks itu membuat laju Lee So-yang dan kawan-kawan berlaga di babak playoff semakin berat. Selama beberapa pekan terakhir, IBK Altos seperti terpaku di peringkat 4 daftar klasmen sementara buntut kekalahan beruntun yang mereka alami.
Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akhirnya resmi naik ke peringkat 2 pada klasemen usai meraih 3 poin dalam lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks sukses memetik kemenangan 3 set langsung atas tamunya, Hwaseong IBK Altos pada Rabu, 12 Februari 2025. Kemenangan 3 set diraih dengan skor 3-0, 25-20, 25-17, 25-22, pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Red Sparks sukses membuka keunggulan dengan mencetak 2 poin melalui serangan Fanja Bukilik dan Park Eun-jin. Tim tuan rumah memperlebar keunggulan menjadi 5 angka pada skor 7-2, tetapi IBK Altos mampu mencetak 3 angka beruntun. Red Sparks akhirnya menjaga keunggulan pada skor 8-5, Megawati baru mencetak 1 poin sejauh ini. Setelah itu, para pemain Red Sparks cukup nyaman dalam mengontrol pertandingan hingga unggul 15-8. Spike keras Megawati yang sempat mengenai para pemain IBK Altos tak mampu diselamatkan hingga menghasilkan keunggulan menjadi 16-8. Namun, Red Sparks justru kecolongan 4 poin beruntun setelahnya hingga memaksa pelatih Ko Hye-jin mengambil jatah timeout pertama kali. Ancaman IBK Altos terus bertambah setelah Lee So yang berhasil menyumbang 2 poin melalui spike keras yang gagal dibendung pemain Red Sparks. Kedudukan 20-23. Spike Bukilich akhirnya mencatatkan set poin pertama untuk Red Sparks pada 24-20. Poin kemenangan tim tuan rumah ditutup dengan baik lewat spike keras Megawati yang meluncur deras ke area pertahanan IBK Altos. IBK Altos membuka keran skor lebih dulu lewat bola serangan dari Lee So-yang. Tetapi, Red Sparks membalas 2 angka lewat serangan Megawati dan Bukilich. Sementara itu, Megawati sukses mencetak servis AC pertamanya pada laga ini untuk membawa timnya unggul pada 5-3. Red Sparks tetap mampu menjaga keunggulan hingga technical timeout pertama pada skor 8-6. Setelah itu, IBK Altos mampu menyamakan skor menjadi 8-8 dan bermain lebih solid dalam bertahan untuk menahan serangan terbuka dari penyerang sayap Red Sparks. Meski begitu, blok Red Sparks yang mulai menghasilkan kontribusi dan serangan yang bervariasi membuat Red Sparks unggul lagi pada 12-8. Red Sparks terus melesat hingga mencapai keunggulan 16-10 pada technical timeout kedua. Megawati dan kawan-kawan makin menikmati jalannya pertandingan usai tak mendapatkan tekanan berarti dan unggul pada 20-12 lalu 23-15. Bukilich yang terus menjadi opsi utama dalam serangan Red Sparks berhasil menjalankan tugasnya cukup baik sejauh ini. Spike keras Megawati menembus 2 penjagaan pemain IBK Altos dan berhasil mencetak set point menjadi 24-15. Megawati mendapatkan kartu hijau usai mengaku bola mengenai jari tangannya saat Lee So yang melepaskan serangan. IBK sempat menambah 3 poin lagi sebelum Red Sparks sukses menuntaskan set kedua. Memasuki set ketiga, IBK Altos mampu membuka dengan keunggulan 4-1 yang bertahan hingga skor 11-7. Namun, Red Sparks mampu bangkit jelang technical timeout dengan memangkas ketertinggalan menjadi 2 angka. Di sisi lain, klasemen Liga Voli Korea mengalami perubahan besar setelah Red Sparks menang 3-0 atas IBK Altos. Berikut klasemen Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan sebenarnya mendapat perlawanan ketat saat menjamu IBK Altos di Gymnasium Daejeon Chungmu. Namun, tim asal Daejeon itu mampu memenangi set pertama 25-20. Dominasi Red Sparks berlanjut di set kedua dengan keunggulan 8 angka, 25-17, atas IBK Altos. Pertarungan sengit terjadi di set ketiga namun tim arahan Ko Hye-jin mampu memastikan kemenangan 25-22. Megawati Hangestri sukses mencetak 16 poin di laga ini, sementara Fanja Bukilit menjadi top skor dengan menyumbang 23 poin. Kemenangan dengan skor 3-0 membuat Red Sparks mendapat 3 poin tambahan. Tambahan 3 angka memastikan Red Sparks menggusur Hillstad dari posisi kedua. Performa Megawati Hangestri Pertiwi yang semakin ganas pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 diapresiasi timnya, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dengan mendatangkan kerabat terdekatnya.
Tim berjulukan Red Force itu mengundang Tante Megawati untuk datang ke negeri ginseng pada 3 hingga 10 April mendatang. Pada tanggal tersebut diperkirakan akan berlangsung babak playoff hingga grand final Liga Voli Korea Divisi Putri. Playoff semifinal dijadwalkan mulai 23 Maret, babak playoff pada 25 hingga 29 Maret dan grand final pada 31 Maret, 8 April mendatang. Tante Megawati memastikan undangan Red Sparks, melalui unggahan di Instagram story pribadinya. Kepada Ayuningtyas Saptarini, atas nama klub voli Jungkwanjang Red Sparks, saya menulis untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya, tulis Red Sparks dalam undangannya. Kami mengundang Anda ke rumah klub kami mulai 3-10 April sehubungan dengan undangan keluarga Megawati Pertiwi yang bermain untuk Red Sparks musim ini. Selama kunjungan Anda, Red Sparks akan melaju ke babak playoff KOVO dan kami yakin kunjungan Anda juga akan meningkatkan performa pemain. Red Sparks akan menyediakan tiket pesawat, ekonomi, pulang pergi, tiket pertandingan, dan akomodasi selama Anda tinggal di Korea. Kami menantikan kedatangan Anda di Korea. Hai, terima kasih sudah memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Mr. Kim Jun-ha. Sampai jumpa, ucap Tante Megawati menjawab undangan tersebut. Tim peringkat keempat hanya bisa mengikuti playoff apabila poin akhir yang mereka raih berjarak 3 poin atau kurang dari tim yang berada di peringkat ketiga. Jika syarat itu tak bisa dipenuhi, tim peringkat keempat tidak bisa maju ke playoff. Sementara itu, playoff Liga Voli Korea terdiri dari 3 tahap berdasarkan hasil akhir klasemen, yakni peringkat keempat menghadapi peringkat ketiga. Selanjutnya pemenang tahap pertama menghadapi tim peringkat kedua. Pada babak final playoff ada laga tim peringkat pertama melawan pemenang laga tahap kedua. Jika tak ada tim peringkat keempat, playoff langsung masuk ke pertandingan tim peringkat ketiga melawan tim peringkat kedua. Pada babak playoff, jumlah pertandingan yang dilakoni tidak sama. Jika tim peringkat keempat mengikuti playoff, akan ada pertandingan antara tim tersebut dengan tim peringkat ketiga yang hanya berlangsung 1 kali. Musim lalu, tidak ada tim di peringkat keempat sehingga Red Sparks langsung menghadapi tim peringkat kedua. Tim Speeders dengan format best of 3 atau masing-masing tim diharuskan membukukan kemenangan sebanyak 2 kali. Tim Speeders selalu melaku ke babak final playoff dan bertemu Hillstate dengan menggunakan format best of 5. Babak playoff untuk menentukan juara sudah berlangsung sejak Liga Voli Korea pertama kali digelar pada 2005. Saat ini, Red Sparks menduduki peringkat ketiga di klasemen berjarak 3 angka dengan Suwon Hyundai EC Hillstate. Hillstate mencatat 17 menang, 10 kalah dan mengoleksi 53 poin. Adapun Red Sparks di posisi ketiga membukukan 18 menang dan 8 kalah dengan 50 poin. Red Sparks tengah berupaya meraih peringkat kedua demi langsung lolos ke babak final. Di sisi lain, Red Sparks dipastikan bakal naik ke urutan 2 klasemen, itu jika mampu mengalahkan IBK Altos 3-0 atau 3-1 pada lanjutan Liga Voli Korea hari ini 12 Februari 2025. Peluang Megawati Hangestri CS memenangkan pertandingan sangat terbuka. Pasalnya, IBK Altos yang dibesut Kim Ho Chol itu sedang dalam tren negatif. Victoria dan Chak dan kawan-kawan hanya mencatat 1 kemenangan dalam 10 laga terakhir. Kans IBK lolos playoff juga sudah hampir tertutup karena baru mengemas poin 37 saat kompetisi hanya menyisakan 9 laga. Sementara, Megawati Hangestri CS sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Itu setelah di laga terakhir mengalahkan juara bertahan Hyundai Hillstate. Pertandingan itu diwarnai cederanya Wipawe Srithong yang menjadi krisis terbesar Hyundai musim ini. Terbukti, kemarin mereka kalah dari tim papan bawah Expressway Highpass. Kesuksesan Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea semakin tak terbendung. Usai laga melawan Pink Speeders, Megawati menjadi trending di Korea, dikerumuni media besar, dan mendapat penghormatan luar biasa dari para penggemar. Bahkan, legenda voli Korea yang disebut sebagai Ratu Voli Korea, Kim Yeon-kong terpesona dengan kerendahan hati dan profesionalisme Mega, yang tetap memberikan waktu untuk media meski kelelahan setelah pertandingan. Tak hanya bersinar di lapangan, Mega juga menjadi fenomena di luar arena. Acara Mega Day yang berlangsung pada akhir Januari lalu memberikan dampak luar biasa bagi dunia bisnis Korea. Mega Coffee, salah satu brand kopi terkenal di Korea, mencatat lonjakan pesanan hingga 2 kali lipat setelah acara ini berlangsung.
Pihak manajemen Mega Cafe bahkan mengungkapkan bahwa Megawati kini menjadi salah satu sumber cuan terbesar di industri voli Korea. Apapun yang berhubungan dengan Megawati pasti ramai. Bahkan media yang menulis tentangnya juga merasakan lonjakan pembaca yang signifikan, ungkap salah satu jurnalis olahraga Korea. Sejauh ini, Megawati adalah satu-satunya pemain yang mampu menyaingi popularitas Kim Yeon Kong, yang dijuluki sebagai Ratu Voli Korea.